wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Buswina Setianingsih. Saya ketua kelompok dari kelompok monitor, ingin menjelaskan mengenai desain grafis. Tolong simak video di sini. Jenis bisnis yang kelompok kami miliki adalah desain grafis. Latar belakang kami memilih desain grafis ini adalah untuk mendukung kreativitas dan keterampilan teknis, apalagi di era digital yang sudah semakin luas dan meningkat. Dan tujuan kami memilih desain grafis ini adalah untuk menganalisis cara kerja bisnis dan juga pemberian informasi secara langsung dari pihak yang berpengalaman serta menambah pengetahuan tentang penerapan bisnisnya secara langsung. Manfaatnya adalah kita dapat memperoleh kemampuan untuk menciptakan desain yang menarik dan efektif untuk berbagai peluang karir, memperkuat keterampilan, mengeksplorasi ide-ide baru, dan mampu menyampaikan informasi secara visual dengan cara yang jelas dan menarik. Apa sih itu desain grafis? Desain grafis adalah bentuk komunikasi yang menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Penerapan bisnis, ada beberapa hal yang harus kita evaluasi. Ada salah tiganya. Yang pertama itu ada kualitas desain yang kita buat dan kita tawarkan. Nah, kita harus lebih memperhatikan lagi kualitas desain yang kita tawarkan kepada klien. Dan kita harus lebih meningkatkan lagi resolusi konsep desain yang kita buat. Yang kedua ada konsep-konsep desain. Kita harus lebih meningkatkan lagi ide dan konsep yang kita miliki sehingga kita bisa menawarkan lebih banyak desain dan konsep kepada klien. Serta kita bisa membuat desain yang pas dengan sesuai keinginan klien. Yang ketiga itu ada waktu pembuatannya. Kita harus lebih memaksimalkan waktu pembuatan, tapi tergantung seberapa cepat kita di ACC klien dan seberapa banyak yang direvisi. Selanjutnya, analisis pasar. Dalam bisnis desain grafis, target pasar merujuk pada perusahaan besar biasanya untuk banding pemasaran sampai startup, dan perusahaan kecil biasanya untuk desain logo dan materi promosi. Lalu ada untuk individu yang biasanya buat kartu nama, portofolio pribadi, dan branding pribadi, dan e-commerce untuk mendesain produk yang menarik agar orang-orang tertarik untuk membelinya. Setelah mengetahui perencanaan bisnis yang akan kita buat, yang harus kita lakukan adalah riset pasar atau pelaksanaan bisnisnya. Riset pasar itu kita harus tahu kita ingin offer produk kita itu ke siapa. Nah, untuk rencanakan layanan dan harga, tentu kalian harus menjaga komunikasi yang baik atau melayani customer dengan baik, dan juga harganya itu termasuk kesulitan desain yang kalian buat. Untuk portofolionya, kalian bisa membuat dengan Canva, gunakan Canva untuk membuat desain yang menarik. Dan untuk bangun identitas brand, kalian harus mempunyai brand kalian sendiri agar nanti kalau orang pengen mesan, kalian bisa mereka bisa memakai dari nama brand yang kalian buat itu. Temukan platform dan alat. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mendesain. Banyak banget, pokoknya senyaman kalian aja. Dan untuk pemasaran dan promosinya, kalian bisa menggunakan browser, poster, atau bahkan lewat sosial media kalian aja, aplikasi pemesan gitu. Dan kelola proyek dan klien, jaga komunikasi yang baik dengan klien. Saya tegaskan lagi, terima pembayaran, evaluasi, dan tingkatkan. Kali ini saya akan menyimpulkan beberapa pembahasan yang sudah dibahas. Kesimpulannya adalah, dari hasil pengamatan kami terhadap proyek bisnis desain grafis yang kami laksanakan, kami lebih mengetahui bahwa desain itu sangatlah kompleks dan beragam. Dan tujuan kami tetaplah menyesuaikan pembuatan desain yang dipesan oleh klien dengan rentang waktu yang fleksibel, namun tetap memiliki hasil yang maksimal. Kami juga menghargai setiap kreativitas yang dituangkan ke dalam setiap desain yang dihasilkan. Setelah mengetahui semua ini, lebih baik kita langsung bertanya kepada orang yang berpengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok monitor ingin mewawancarai salah satu pembisnis desain grafis. Halo, nama aku Syafa dari kelas 10 DKVB. Nah, mungkin langsung aja kita mulai kali ya.
Apa yang Anda lakukan untuk tetap mengikuti tren terbaru dalam desain grafis? Kalau aku itu biasanya pasti kan harus selalu on time di TikTok ya. Pasti kita harus ngeliat FYP terbaru nih tentang apa, atau tentang hari-hari raya ataupun hari-hari kemerdekaan, kita tuh harus tahu. Jadi sebelum di hari H-nya ya, kita tuh udah harus bikin tuh. Lanjut aja kali ya. Apa motivasi Anda dalam pekerjaan desain grafis nih? Pasti Tentunya itu waktu dulu ya, waktu kecil itu aku pengen banget kayak buat bisnis tentang desain-desain gitu. Dan juga aku kan juga bisa desain gitu ya, bisa desain hari-hari raya kemerdekaan, hari kayak poster-poster gitu. Jadi ya itu mungkin motivasi aku juga kali biar aku kayak bikin bisnis gitu. berarti butuh banget bisnis motivasi ya. Iya betul. Oke. Lanjut, gimana sih kalau Safa ini tuh menangani revisi dari klien gitu? Kalau aku tuh biasanya ditanya dulu, jadi mau direvisi di bagian mananya nih. Kalau misalnya direvisi ke semua desainnya itu kan gak mungkin banget ya, pasti otomatis kayak bakal ngulang. Ataupun kalau aku tuh biasanya dikenakan biaya tambahan kalau revisinya itu lebih dari 3 kali, kayak gitu kalau aku. Tapi ada nggak sih prinsip-prinsip kayak yang desain grafis tuh yang penting gitu? Prinsip-prinsipnya ya? Maksudnya dari yang menurut Safa tuh kayak penting gitu loh, prinsip desain grafis itu. kalau menurut aku sih ya, prinsip dari desain grafis itu tuh selalu coba hal baru, bukan coba hal baru sih, kayak lebih sering belajar aja sih. Karena menurut aku ya, jadi desain grafis itu nggak mudah dan pasti butuh banyak belajar sih. Jadi kalau misalnya kalian mau coba buat jadi desain grafis, otomatis kan harus belajar terus. Ya, betul. Terus apa sih yang perangkat lunak yang kamu kuasain di desain grafis ini gitu? Terus apa kelebihannya, terus apa kekurangannya? Kalau aku itu lebih ke Canva ya. Jadi kalau misal di Canva, untuk kelebihannya itu bagus banget sih, karena kan banyak banget elemen-elemennya ya. Nah untuk kekurangannya itu mungkin nggak bisa buat elemen-elemen yang bagus, gak kayak di AI gitu. Nah mungkin itu kekurangannya sih ya. Iya, oke. Lanjut, apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk memahami kebutuhan atau tujuan klien sebelum mulai itu projectnya? Kalau aku itu biasanya sebelum aku memulai projectnya, biasanya aku bakal nanya-nanya dulu nih, kayak di deskripsinya mau bikin poster apa, terus dimasukinnya apa aja gitu. Jadi sebelum ngebuat projectnya, kita tuh harus tahu dulu nih apa yang klien pengenin gitu. Jadi kalau misalnya kita udah dapet hal yang misalnya klien yang pengenin, kita baru ngebuat. Kalau Gitu betul. Ada lagi? nggak jadi. Oke, last question gitu. Bagaimana sih Sopan kan belajar juga ya, sekolah juga. Gimana sih ngelola waktunya gitu? Iya. Nah, itu menurut aku capek itu di situ guys. Kalau misalnya mau jadi pembisnis itu kayak desain grafis. Karena apa? Karena kan harus bisa bagi-bagi waktunya. Nah, kalau aku tuh biasanya pagi kan sekolah. Otomatis sekolah aku tuh pagi sampai sore sekolahnya. Terus cara buat aku bisa ngebagi waktunya tuh biasanya abis maghrib. Jadi biasanya kalau abis maghrib aku tuh langsung buka laptop, terus aku langsung ngerjain desain-desain yang emang belum aku kerjain. Kalau misalnya emang gak cukup waktunya untuk sampai malam hari, misalnya aku udah ngantuk ataupun udah kayak gak kuat banget, biasanya aku bakal lanjutin di pagi hari. Biasanya kayak jam 4-an gitu, karena kan jam 4 aku udah bangun. Biasanya aku ngerjainnya di jam sekitar segitu. Kalau enggak, aku bawa laptopnya, terus aku ngerjainnya di sekolah waktu istirahat, kayak gitu. Mau ada tambahin lagi nggak? Apa nih? Kayak kata-kata gitu. Oke, kata-kata ya. Oke, aku ada. Mungkin bagi kalian ya yang mau buat bisnis kayak gitu ya, apalagi di masih remaja kayak aku contohnya, mungkin untuk capek pasti ada, terus juga bagi-bagi waktunya juga harus bisa, karena emang sesusah itu, apalagi kalau kalian juga banyak kayak ada organisasi juga. Betul. Itu harus bisa sih bagi-bagi waktunya. Itu aja. Oke, makasih ya, makasih banget udah luangin waktunya. Oke, sekian dari wawancara dari kelompok monitor. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami pamit dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.